Senang sekali rasanya kita sudah sampai pada hari yang keempat dan juga merupakan hari terakhir rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Bokri 1 Yogyakarta. Pada hari ini masih kembali bersama dengan saya, Niko Suryadi. Kita akan kembali menyaksikan berbagai informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian semua. Yang pertama ada informasi strategi pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua akan ada penutupan MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Andar Brujito MH. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan rangkaian acara MPLS di hari yang terakhir ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Katarina Evita Aprilianti dari bidang kurikulum SMA Bokri 1 Yogyakarta. Kali ini di hari keempat MPLS tanggal 16 Juli 2020 kita akan bersama-sama, kita akan mempelajari bersama, kita akan mendengarkan bersama mengenai bagaimana dan apa serta bagaimana mekanisme penilaian dan lain-lain nanti di kurikulum SMA Bosa. Untuk nanti kita lebih mudah untuk mempelajarinya atau mendengarkannya secara bersama-sama, maka akan saya bagi menjadi beberapa subbab atau beberapa tahapan. Yang pertama, nanti kita akan bicara mengenai kurikulumnya. Kurikulum apa yang digunakan di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Kemudian setelah itu kita akan melihat struktur kurikulumnya atau mata pelajaran apa yang ada di setiap program. Setelah itu kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu Guru, bagaimana sekolah, dan bagaimana pemerintah nanti akan melakukan penilaian. Dan juga bagaimana laporan hasil belajar yang akan diterima oleh peserta didik dan juga dilihat oleh orang tua. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap bagaimana atau syarat apa saja yang diperlukan atau yang dilihat di dalam proses kenaikan kelas. Baik itu di kelas 10 ke kelas 11 atau di kelas 11 ke kelas 12. Kemudian kita akan sedikit menyinggung mengenai pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini masih kita sempurnakan, mengingat di kota Yogyakarta atau di DIY sekarang masih belum dalam zona hijau, jadi belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga ke depan kita sementara waktu akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir kita akan menyinggung sedikit, nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana pembelajaran tatap muka besok akan dilakukan ketika keadaan sudah memungkinkan. Oke, mari kita mulai bersama. Kita mulai dengan yang pertama atau subbab yang pertama, yaitu mengenai kurikulum. SMA Bokri 1 Yogyakarta di tahun pelajaran 2020-2021 ini menggunakan atau menerapkan kurikulum 2013 dan memasuki tahun ke-8 di dalam penerapannya. Di dalam kurikulum 2013 ada 4 poin utama. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau yang kita kenal dengan PPK. Kemudian yang kedua adalah 4C. Apa itu 4C? Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang ketiga literasi, dan yang keempat mengenai HOTS, soal-soal HOTS atau penilaian HOTS. Kita akan mulai dengan yang pertama. Poin yang pertama di dalam kurikulum 2013 adalah menitik beratkan kepada penguatan pendidikan karakter. PPK ini, karakter ini akan mewarnai seluruh pembelajaran yang dilakukan di SMA Bokri 1 Yogyakarta, baik itu nanti di dalam pembelajaran jarak jauh ataupun di dalam pembelajaran tatap muka. Ada 5 nilai karakter yang akan menjadi tumpuan atau menjadi dasar utama dalam penguatan pendidikan karakter. Yang pertama adalah karakter religius, kemudian karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter gotong royong, dan yang terakhir karakter integritas. Dalam pembelajaran yang dilakukan akan menitik beratkan pada karakter-karakter tersebut dalam berbagai media, dalam berbagai cara, dan nanti mohon untuk peserta didik bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian poin kedua di dalam kurikulum 2013 adalah 4C. 4C terdiri dari critical, creativity, collaboration, dan communication. Di mana di dalam kurikulum 2013, peserta didik akan diharapkan untuk bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritisnya, kemampuan untuk berkreasinya, kemampuan untuk berkolaborasi bersama dengan teman atau bersama dengan Bapak Ibu Guru, dan juga untuk kemampuan berkomunikasinya.
Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai literasi. Literasi di SMA Bogri 1 Yogyakarta akan dilaksanakan di dalam berbagai macam hal. Ada literasi kependudukan, ada literasi dalam pendidikan kepramukaan, dan yang terpenting adalah literasi di dalam setiap mata pelajaran. Literasi ini merupakan pembiasaan membaca dan menulis. Di mana dengan pembiasaan membaca dan menulis kita bisa memahami, kita bisa melatih para peserta didik untuk bisa memahami setiap hal yang dibaca dan setiap hal yang akan ditulis. Dan poin keempat di dalam kurikulum 2013 adalah mengenai penilaian HOTS, High Order Thinking Skill, di mana di penilaian HOTS para peserta didik akan dilatih bersama untuk bisa menelaah soal, menelaah sebuah kasus, menelaah sebuah permasalahan sehingga bisa menemukan solusi berdasarkan dari materi atau ilmu yang didapat di dalam mata pelajaran yang terkait. Dengan 4 poin yang ada di dalam kurikulum 2013 yaitu karakter, 4C, kemudian literasi, dan juga penilaian HOTS atau pembelajaran HOTS, diharapkan para peserta didik nantinya akan menjadi anak-anak muda yang berkarakter, berkompeten, dan berliterat. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua yaitu mengenai struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 di pendidikan menengah terdiri dari 4 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran kelompok wajib A atau kelompok A, kemudian mata pelajaran kelompok B, kemudian mata pelajaran kelompok C, dan mata pelajaran lintas minat. Apa saja yang ada di dalam mata pelajaran di kelompok wajib A? Di kelompok wajib A, kelas 10, kelas 11 maupun nanti di kelas 12 akan mempelajari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi ada 6 mata pelajaran di kelompok wajib A. 10, 11, 12 di kelas 10, 11, 12 semuanya melakukan atau mengalami atau belajar bersama dengan 6 mata pelajaran tersebut. Kemudian kelompok selanjutnya adalah kelompok mata pelajaran wajib B atau yang kita sebut nanti dengan kelompok mata pelajaran B gitu ya. Di kelompok B ada 4 mata pelajaran, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang nanti kita singkat PJOK. Lalu ada prakarya dan kewirausahaan yang nanti kita akan sering dengar dengan nama PKWU. Kemudian muatan lokal, di mana di Kota Yogyakarta atau di DIY muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Kemudian nanti untuk PKWU di kelas 10 akan bertemu dengan PKWU atau mempelajari PKWU yang mengambil materi batik. Nah, untuk mata pelajaran di kelompok wajib B ini juga sama, akan dipelajari terus di kelas 10, 11, 12. Selanjutnya kita akan melihat kelompok yang C, jadi mata pelajaran peminatan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ada 3 program peminatan di SMA Bosa, yaitu bahasa budaya, kemudian MIPA, dan IPS. Setiap program peminatan itu memiliki 4 mata pelajaran peminatan. Kalau di peminatan bahasa dan budaya, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, kemudian antropologi. Sedangkan di program MIPA akan bertemu dengan matematika peminatan, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan di program IPS akan bertemu dengan sejarah peminatan, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Semuanya akan dipelajari bersama-sama di kelas 10, 11, dan 12. Yang membedakan hanya jam pelajarannya. Untuk mata pelajaran peminatan di kelas 10, durasinya hanya 3 jam pelajaran per minggu. Tetapi ketika sudah masuk di kelas 11 dan 12, maka jam pelajarannya menjadi 4 jam per minggu. Itu untuk kelompok C. Selanjutnya, yang terakhir adalah pilihan lintas minat.
Untuk pilihan lintas minat, semua level atau kelas 10, 11, 12 akan menemui atau akan belajar bersama pelajaran lintas minat. Yang membedakan hanya jumlahnya. Kalau di kelas 10 akan mempelajari 2 pelajaran lintas minat, kalau di kelas 11 dan 12 akan mempelajari 1 pelajaran lintas minat yang bersambung dari kelas 10. Maksudnya begini, ketika misalnya di kelas 10 pelajaran lintas minatnya adalah ekonomi dan geografi, maka nanti di kelas 11 dan di kelas 12 akan mempelajari salah satu, ekonomi atau geografi. Kemudian bagaimana untuk menentukannya? Nanti menentukannya akan dilihat dan diatur oleh sekolah, apakah lanjutnya adalah ekonomi ataukah lanjutnya adalah geografi, tergantung dengan kondisi di setiap sekolah. Selain pelajaran kelompok A, kelompok B, kelompok peminatan ataupun tadi yang terakhir adalah kelompok lintas minat, nanti para peserta didik juga akan bertemu dengan atau mengikuti bimbingan. Ada bimbingan dan konseling dan juga ada bimbingan dalam hal teknologi informasi. Baik itu di kelas 10, kelas 11 ataupun di kelas 12. Oke, kita akan sedikit review untuk struktur kurikulum. Jadi ketika anak-anak atau para peserta didik berada di program di program bahasa ataupun di program MIPA ataupun di program IPS di kelas 10, kita akan menitik beratkan yang kelas 10, maka akan mempelajari mata pelajaran wajib A itu ada 6, kemudian mata pelajaran wajib B ada 4 mata pelajaran, ditambah 4 mapel peminatan di kelompok C dan ada 2 mapel lintas minat. Saya ulang ya, ada 6 kelompok A, 4 kelompok B, kemudian 4 mapel peminatan dan 2 mapel lintas minat. Sehingga seluruhnya ada 16 mata pelajaran setiap minggunya untuk kelas 10. Nanti ketika di kelas 11 ataupun di kelas 12, maka di mapel lintas minatnya akan berkurang 1, sehingga menjadi 15 mata pelajaran setiap minggunya. Kemudian kita akan melihat kalau di program bahasa budaya, berarti selain 6 kelompok A, 4 kelompok B, maka akan bertemu dengan bahasa sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris, kemudian bahasa sastra Jepang, dan antropologi, serta bertemu 2 mapel lintas minat. Jadi akan mempelajari 2 mapel lintas minat yang merupakan mata pelajaran program MIPA ataupun mata pelajaran program IPS sesuai dengan yang dikondisikan oleh sekolah atau yang sudah ada di angket peminatan. Kemudian kalau peserta didik itu berada di program MIPA, maka sama tadi wajibnya ada AB, ada 6A, 4B, ditambah 4 peminatan yaitu matematika peminatan, kimia, biologi, dan fisika, plus 2 mapel lintas minat. Jadi sama ya, jadi ada 2 mapel lintas minat seperti yang kemarin ada di angket peminatan. Di program IPS, maka peserta didik akan mempelajari 6 mata pelajaran di kelompok A, kemudian 4 mata pelajaran di kelompok B, lalu akan bertemu dengan 4 mata pelajaran di peminatan, yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan, dan selain itu bertemu dengan 2 mapel lintas minat. Untuk pelajaran lintas minat di kelas 10 pada tahun pelajaran 2020-2021 ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama untuk program bahasa dan budaya ada 2 yaitu ekonomi dan biologi atau ekonomi dan sosiologi. Kemudian untuk pelajaran MIPA ada 2, ekonomi dan geografi atau ekonomi dan sastra Inggris. Kemudian di pelajaran IPS ada 2 untuk pelajaran lintas minat kimia dan sastra Jepang atau lintas minat kimia dan fisika. Mengenai nanti bagaimana yang akan dilaksanakan itu akan diumumkan kemudian dan akan diatur sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kelas syarat, yaitu bahwa jumlah kelas itu harus yang memilih harus lebih dari 21 peserta didik. Selanjutnya kita akan melihat mengenai proses penentuan peminatan. Untuk proses penentuan peminatan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah melihat dari 4 mata pelajaran di rapot SMP semester 1 sampai 6. Mata pelajaran apa saja yang dilihat? Yaitu matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Kemudian setelah itu melihat juga hasil psikotes
hasil psikotes yang dilakukan di tanggal 6 dan 7 Juli. Jadi untuk anak-anak yang sudah melakukan psikotes, terima kasih. Nanti kita akan lihat hasilnya dari psikotes itu untuk menentukan peminatan kalian. Kemudian selain itu akan dilihat juga dari hasil tes akademis untuk mapel-mapel peminatan, yaitu untuk mapel matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Tes ini yang dilakukan di tanggal 8 dan 9 Juli kemarin. Kemudian kita akan melihat juga dari angket peminatan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak semua dan sudah ditandatangani oleh orang tua yang sudah dikumpulkan tanggal 10 Juli. Yang belum mengumpulkan, yuk segera dikumpulkan supaya bisa segera ditentukan peminatannya. Kemudian selain itu, kita juga mempertimbangkan indeks prestasi SMP asal dan juga ketersediaan jumlah kelas serta sumber daya manusia dari SMA Bogri 1 Yogyakarta. Keenam hal tersebut akan dipertimbangkan dan untuk menentukan proses peminatannya dengan mempertimbangkan semuanya dengan bobot-bobot, dengan prioritas atau pembobotan dari aspek nomor 1 sampai nomor 6. Tentu saja tidak sama bobotnya. Untuk beberapa hal akan memegang bobot yang lebih tinggi, misalnya dari nilai rapot, hasil tes akademis, hasil tes psikotes atau psikotes IQ bakat minat, dan juga dari angket yang sudah diisi oleh peserta didik dan juga ditandatangani orang tua. Dan untuk kelas peminatan akan diumumkan tanggal 17 Juli 2020, jadi besok baru akan diumumkan. Jadi yang sekarang ini gugus MPLS itu bukan kelas ya. Jadi gugus MPLS adalah gugus yang dibentuk selama proses MPLS untuk mendukung kelancaran MPLS. Nanti kelasnya baru akan diumumkan tanggal 17 Juli 2020.